Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 PDB 65 akan mempresentasikan mengenai laporan progres project aplikasi kami yang berjudul CARE, Crisis Alert and Response Emergency. Jadi pada presentasi pada kali ini kami lebih memfokuskan kepada pengolahan data yang telah kami dapat karena eh, mata kuliah data dan pustaka ini lebih cenderung ke bagaimana cara kami mengolah data yang kami dapat dengan baik dan benar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Bagas Arika Wicaksono, berperan sebagai pemandu proses wawancara, pengkoordinasi tim, dan memastikan kelancaran kegiatan implementasi di lapangan. Lalu ada teman kami, Khoiri Nasri, bertugas dalam membuat daftar pertanyaan yang digunakan untuk wawancara, lalu membuat prototipe aplikasi dan penyusunan laporan kegiatan. Lalu ada Muhammad Fatih Farhan, bertugas dalam membuat desain aplikasi dan mengelola pembuatan akun Instagram sebagai sarana promosi dan komunikasi. Selanjutnya ada Neina Resdiana, bertugas dalam mengambil data di lapangan, melakukan wawancara dengan responden, dan membantu penyusunan laporan. Lalu ada Pugu Dwi Hendrian yang bertugas dalam mengambil dokumentasi dari kegiatan di lapangan dan membantu dalam pengumpulan data. Lalu yang terakhir ada Silvi Kuratul Aini yang bertugas dalam mengelola data dari proses wawancara, menganalisis hasil wawancara, dan menyusun bagian analisis dalam laporan. Latar belakang dari proyek kami ialah maraknya kasus pembegalan yang menargetkan mahasiswa. Itu terutama pada masa-masa penerimaan mahasiswa baru, di mana pembegalan itu seringkali melibatkan eh, dengan diiringi kekerasan fisik dan penggunaan senjata tajam. Berikut data dari Polrestabes Surabaya pada bulan Juni 2024, diantaranya ialah 298 kasus pencurian motor, 27 turas atau pencurian dengan kekerasan, 95 kasus surat atau tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan yang terakhir ada 11 kasus terkait penggunaan senjata tajam. Data di atas menunjukkan bahwa angka kejahatan yang melibatkan kombinasi antara perampasan, harta benda, dan tindakan kekerasan, termasuk ancaman senjata tajam yang mencerminkan pola umum dalam kasus pembegalan. Selanjutnya ada kumpulan data penunjang pembuatan aplikasi CARE, di mana kita melakukan pengumpulan data melalui wawancara beberapa sampel, di mana sampel ini merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Surabaya. Lalu kami juga melakukan pembagian kuesioner dengan metode snowball sampling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, grafik tingkat paparan berita begal pada mahasiswa di Surabaya. Pada dasarnya, tingkat paparan ini bermaksud untuk mengetahui seberapa sering responden mendengarkan atau mendapat berita tentang begal. Jadi bisa kita lihat dari grafik ini, 80% memilih skor 4 dan 5. Ini mengindikasikan bahwa isu pembegalan merupakan masalah yang cukup banyak yang didapat oleh para responden kami. Selanjutnya adalah grafik tingkat kekhawatiran mahasiswa terhadap tindak kejahatan begal di Surabaya. Nah, dari grafik tersebut terlihat bahwa tingkat kekhawatiran responden terhadap tindak kejahatan di Surabaya itu sangatlah tinggi. Banyak responden yang memiliki tingkat kekhawatiran tertinggi yaitu 60% pada skor kelima, yang artinya sangat takut pada kejahatan di Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa rasa tidak aman saat berpergian sendiri, terutama pada malam hari, itu menjadi perhatian utama bagi responden. Next. Selanjutnya terdapat grafik reaksi emosional mahasiswa terhadap tindak kejahatan begal di Surabaya.
di mana responden memiliki beragam reaksi saat merasa diikuti oleh orang tidak dikenal. Mayoritas responden mengaku merasa panik, di mana jumlahnya ada 42,9% dari secara keseluruhan. Lalu sementara sebagian lainnya merasa takut, bingung, gelisah, mencoba tetap tenang dan merancang strategi, di mana jumlahnya ada 14,3% dari keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa situasi ini memiliki emosional yang kuat pada sebagian besar individu. Next. Selanjutnya ada timeline kegiatan. Pada kegiatan pada kali ini memiliki total selama 4 tatap muka atau 4 minggu pertemuan. Yang pertama ada TM8, yaitu membahas rencana proyek, pembuatan akun sosial media Care, dan pembuatan aplikasi Care. Pembuatan akun sosmed Care meliputi pembuatan akun Gmail dan juga pembuatan akun Instagram. Lalu pada saat TM9, pembuatan konten Instagram serta menyelesaikan Google Form untuk kuesioner dan melaksanakan wawancara kepada beberapa mahasiswa baru. Pada TM9 inilah yang telah kami lakukan. Lalu selanjutnya ada TM10, yaitu mengelola data hasil survei. Data-data yang setelah kami kumpulkan melalui Google Form, lalu juga melalui wawancara secara langsung, akan kami olah menjadi eh, data yang benar-benar valid dan juga mudah dipahami untuk dipresentasikan. Selanjutnya, TM11 adalah evaluasi, mencakup evaluasi mengenai kekurangan dari proyek kami, lalu juga kekurangan dari aplikasi itu sendiri, lalu juga kekurangan-kekurangan lainnya. Hal tersebut akan kami evaluasi pada TM9 dan juga pada saat TM9 kami juga akan mempersiapkan untuk presentasi di TM12. Laporan dari proyek kelompok kami yang pertama telah menyelesaikan pembuatan aplikasi Care atau sudah bisa diakses. Lalu yang kedua telah membuat akun Instagram dan telah mengisinya dengan beberapa konten feed. Lalu yang ketiga telah melaksanakan wawancara untuk menambah data survei dan telah membuat pertanyaan kuesioner melalui Google Form yang dimana itu dilakukan atau dilaksanakan dengan cara mengirim ke beberapa teman yang sedang kuliah di Surabaya. Berikut adalah lampiran-lampiran proyek kami. Di sebelah kiri ada serangkaian pemrograman yang merupakan dari proses pembuatan. Lalu di lalu gambar bagian tengah adalah UI atau user interface dari aplikasi kami, dan yang paling kanan adalah panic button. Next. Selanjutnya ini adalah akun sosial media kami, yaitu Instagram, yang akan kami update ke depannya sesering mungkin. Next. Lalu selanjutnya ada kuesioner yang telah kami buat pada pertemuan awal untuk eh, mewadahi eh, mewadahi data-data yang kami kumpulkan. Kuesioner ini kami juga memperkenalkan aplikasi Care pada sesama mahasiswa. Next. Lalu responden mayoritas menilai bahwa aplikasi Care cukup hingga sangat efektif dalam meningkatkan keamanan. Eh, Pada persentase sebanyak 69,6% memilih skor 4 atau 5. Penilaian ini menunjukkan bahwa aplikasi tersebut dianggap mampu memberikan kontribusi positif dalam menghadapi ancaman keamanan. Fitur yang paling dianggap penting oleh responden adalah tombol panik yang bernilai 6,5%, yang memungkinkan respons cepat dalam keadaan darurat. Diikuti dengan fitur pelacakan lokasi, kontak darurat, dan deteksi lokasi secara real time. Fitur ini dinilai mampu membantu pengguna dalam menghadapi situasi berbahaya secara lebih efektif. Baik, untuk kendala yang kami hadapi ada 3. Yang pertama adalah kurangnya ide konten sosmed, yang dimana eh, itu menghambat kami untuk mengupdate isi-isi konten dari Instagram kami. Terus yang kedua adalah terjadinya bug atau error di aplikasi Care yang tentu saja akan kami terus perbaiki, dan sulitnya menentukan jadwal
di mana tentu masing-masing individu memiliki kesibukannya masing-masing pada minggu-minggu terakhir ini. Baik, Nah, terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan data dan latar belakang, isu keamanan menjadi fokus utama responden, terutama saat berpergian sendiri di Surabaya pada malam hari. Mayoritas responden yang kami dapatkan itu merasa panik dan takut jika merasa diikuti oleh orang asing. Kekhawatiran ini diperparah dengan seringnya mereka mendengar atau membaca kasus pembakaran yang akhir-akhir ini sedang marak untuk terjadi. Nah, sehingga kami menciptakan aplikasi keamanan yaitu CARE, Crisis Alert and Response Emergency, yang dari hasil respon dan itu dianggap cukup efektif dalam meningkatkan perlindungan terutama bila dilengkapi dengan fitur-fitur penunjang seperti panic button, share lokasi, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat itu membutuhkan solusi teknologi yang praktis dan responsif untuk membantu mengurangi risiko kejahatan dan memberi rasa aman. Sehingga CARE ini dianggap aplikasi yang cukup efektif untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan di Surabaya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.